Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai hasil analisa kami tentang film The Maze Runner yang rilis pada tahun 2014 tanggal 17 dan bulan September. Untuk materi dan yang lainnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Ihsan. Adapun rekan saya bernama Fadilan Syahdinar, Muhammad Aprijal, ada Makna Enrico, serta Atalah Abinaya Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film The Maze Runner. Baik, pertama-tama, cerita ini diawali oleh seorang pemuda bernama Thomas yang terbangun di sebuah lift tanpa ingatan di masa lalu, dan ia tiba di sebuah tempat bernama The Glade. Nah, The Glade sendiri itu adalah sebuah komunitas remaja laki-laki yang dikelilingi oleh labirin raksasa. Nah, Glade sendiri itu dipimpin oleh dua orang yang lebih dahulu berada di tempat itu, bernama Albi dan Newt. Dengan aturan ketat yang demi keberlangsungan hidup, kedatangan Thomas ini membawa perubahan, yaitu ia berani mengambil risiko menjadi runner atau pelari untuk mencari jalan keluar, lalu menantang status quo yang dijaga oleh Gully. Gully ini sendiri dikategorikan sebagai karakter antagonis di film ini, dan akhirnya memimpin para gliders, tempat yang tadi dia terbangun, untuk menghadapi ancaman para griefers untuk mencapai kebebasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori dan model kepemimpinan yang selaras dengan film The Maze Runner ini. Saya menganalisis bahwasannya Albi atau si pemimpin Glade ini tuh menggunakan pendekatan trait teori atau teori sifat biasanya pada di awal film itu untuk menjaga stabilitas. Namun karena munculnya main karakter kita yaitu Thomas dengan transformational leadership-nya yang menginspirasi pengikutnya untuk mencapai visi dan misi yang lebih besar untuk mencapai kebebasan. Jadi di sini Thomas berperan lebih besar tapi tidak menggantikan posisi Albi yang sebelumnya tetap ada tetapi impact-nya yang berbeda. Nah, untuk kaitan bukunya ini sejalan dengan teori Yoke tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemimpin transformasional itu memotivasi pengikut dengan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya hasil tugas. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan efektif. Untuk kepemimpinan efektif itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentang memengaruhi, memotivasi, serta mengajak mereka untuk bisa bekerja sama dengan antusiasme tinggi demi mencapai tujuan bersama dari kelompok ataupun organisasi mereka sendiri. Oke, saya di sini akan memaparkan mengenai penyelarasan teori kepemimpinan efektif yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan film The Maze Runner ini. Adapun saya menangkap penyelarasan tentang teori kepemimpinan efektif di film The Maze Runner ini, yaitu ada pada scene LB dan Newt yang menciptakan peraturan ketat di Glade, yang mana bertujuan untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan orang-orang yang berada di Glade tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif, delegasi, dan pemberdayaan, yang mana merupakan 3 poin tersebut tingkatan distribusi kekuasaan dari pemimpin kepada bawahan. Dimulai dari melibatkan bawahan dalam diskusi keputusan, yaitu yang berada dalam poin partisipatif. Adapun berlanjut pada penyerahan wewenang untuk tugas spesifik, yaitu dari delegasi, hingga puncaknya memberikan otonom penuh dan kepercayaan psikologis agar bawahannya mampu bertindak mandiri, yaitu dari poin pemberdayaan. Nah, untuk contoh penyelarasan dari poin-poin tersebut yang ada dalam film The Maze Runner, yaitu sistem di Glade adalah contoh nyata delegasi. LB memberikan otoritas penuh kepada kiper ataupun kepala bagian untuk mengelola bidangnya masing-masing, seperti Minho sebagai kepala para pelari ataupun runners. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kekuasaan dan pengaruh yang berkaitan dengan film Maze Runner. Di dalam scene bisa didapat bahwa tokoh Gully ini menggunakan legitimate power untuk menentang tokoh Thomas. Begitupun sebaliknya,
Thomas membangun Reform Power karena keberaniannya menyelamatkan Albie di dalam labirin, sehingga pengikut secara sukarela mengikuti Thomas. Pengaruh Thomas ini membuktikan bahwa teori personal power seringkali lebih kuat dibanding position power dalam situasi yang mendesak dan juga krisis. Yang selanjutnya adalah persepsi dan juga komunikasi dalam kepemimpinan. Nah, dalam sebuah organisasi, setiap individu itu membawa persepsi, pengalaman, dan juga cara pandang yang berbeda. Nah, perbedaan persepsi tersebut sangat memengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, dan juga merespon perubahan. Nah, hal ini tergambar dalam film The Maze Runner melalui konflik antara Gally dan juga Thomas. Nah, di sini Gally itu mempersepsikan bahwa Glade dan aturan yang ada itu sebagai sistem untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan Thomas memandang Glade itu adalah sebuah penjara yang harus dihadapi agar bisa bebas. Nah, perbedaan persepsi tersebut menimbulkan konflik kepemimpinan. Nah, namun Thomas mampu mengkomunikasikan gagasannya secara efektif, konsistensi, dan juga tindakan nyata. Ia berhasil membangun kepercayaan dan secara perlahan mengubah cara pandang anggota lain. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan yang efektif itu bukan hanya soal berbicara, tetapi membangun makna bersama. Nah, untuk selanjutnya adalah memimpin perubahan dalam organisasi. Nah, memimpin perubahan berarti kemampuan seorang pemimpin untuk menggugah kesadaran bahwa perubahan itu perlu dilakukan, sekaligus mengarahkan organisasi itu menuju kondisi yang lebih baik. Nah, perubahan ini seringkali ditolak karena manusia itu cenderung nyaman dengan sistem lama, walaupun sistem tersebut tidak ideal ataupun tidak efektif. Nah, dalam film The Maze Runner, di situ Thomas itu berperan sebagai pemimpin perubahan. Ia menyadari bahwa sistem lama yang hanya menunggu tanpa strategi itu tidak akan membawa mereka keluar dari labirin. Thomas menciptakan rasa urgensi dengan menunjukkan bahaya dan keterbatasan waktu, lalu membangun visi baru bahwa labirin itu dapat dipelajari untuk menemukan jalan keluar. Nah, upaya perubahan ini jelas mendapat penolakan, terutama dari Gally, yang mencerminkan resistensi alami dalam setiap proses perubahan organisasi. Namun, melalui keberanian mengambil risiko dan juga keberhasilan awal, Thomas mampu menggerakkan anggota lain untuk menerima sistem baru. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin perubahan itu tidak selalu berasal dari posisi yang formal, melainkan dari individu yang memiliki visi, keberanian, dan juga kemampuan memengaruhi orang lain. Dan di pengembangan keterampilan, di karakter Thomas menunjukkan bahwa pemimpin dibentuk melalui pengalaman, keberanian mengambil inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, dan kemauan belajar menjadi keterampilan yang utama dan berkembang seiring tantangan yang dihadapi. Ada kepemimpinan strategis dan etis. Karakter Albie dan Newt menerapkan aturan dan strategi untuk menjaga stabilitas kelompok. Sementara itu, karakter Thomas membawa visi baru untuk keluar dari labirin. Keputusan-keputusan yang diambil berorientasi pada keselamatan bersama, mencerminkan kepemimpinan yang strategis sekaligus beretika. Kesimpulannya, The Maze Runner menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif lahir dari keterampilan, visi, tanggung jawab, moral, terutama dalam kondisi penuh ketidakpastian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis unsur kepemimpinan yang ada di film The Maze Runner. Mohon maaf bila adanya kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.